Bismillah wal ibn wal ruhil kudus al ilahil wahid. Amin. Saya pernah mendengar komentar orang di luar iman mengenai tata cara beribadah umat Kristen begini. Ibadah kok pakai alat-alat musik segala? Memangnya mau konser? Faktanya asumsi demikian tidak sepenuhnya benar dan cenderung keliru, karena mereka tidak mengetahui ataupun memahami iman Kristen secara utuh. Semisal saja peribadatan misa atau Al-Quds Al-Ilahi atau Qurbana Kadisya yang dilakukan oleh umat Kristen selama ribuan tahun sampai detik ini, baik itu oleh umat Kristen dari gereja-gereja para rasul seperti gereja Katolik, Ortodoks Oriental, Ortodoks Timur, Assyria dari Timur, dan bahkan beberapa denominasi Protestan sekalipun, di dalamnya tidak melulu diisi dengan bernyanyi saja, namun juga secara apik tersistem ritus pembuka, liturgi sabda, liturgi ekaristi, dan ritus penutup yang di dalam pelaksanaannya ada dialog antara imam dan umat. Pernyataan tobat, pujian, pembacaan ataupun penyampaian firman Tuhan dari Alkitabul Muqaddas, homili atau khutbah, syahadat, doa umat, perjamuan ekaristi atau kurban, doa Bapa Kami, doa penutup, berkat penutup, perutusan, dan seterusnya. Mereka tidak mengetahui bahwa peribadatan umat Kristen di gereja mewarisi tata cara beribadah dari Anbiya atau para nabi, para kahana atau para imam, dan umat terdahulu. Misalnya saja Nabi Musa, Nabiah Miriam, Nabiah Deborah, Nabiah Hulda, Nabiah Noaja, Nabi Yosua, Nabi Samuel, Nabi Nathan, Nabi Daud, Nabi Salomo, kahin atau Imam Harun, kahin atau Imam Eliezer, dan seterusnya, serta umat terdahulu di masa perjanjian lama sudah terlebih dulu mempraktikkan tata cara beribadah di kemah suci maupun di bait suci atau Beit Hamikdash dengan menyanyi dan menggunakan alat-alat musik seperti ceracap, gambus, kecapi, nafiri, dan rebana, serta adanya kurban binatang. Peribadatan yang demikian memang sudah menjadi ketetapan Tuhan semesta alam atau Yodhe Vahe di dalam dinamika peribadatan umatnya. Bandingkan Imamat pasal 22 ayat 27, Mazmur pasal 66 ayat 15, 2 Samuel pasal 6 ayatnya yang kelima, 1 Raja-Raja pasal 4 ayat yang ke-32, 1 Tawarikh pasal 6 ayat 31 sampai 47, 1 Tawarikh pasal 13 ayatnya yang ke-8, 1 Tawarikh pasal 6 ayat 32, 1 Tawarikh pasal 15 ayat 16, 2 Tawarikh pasal 20 ayat 21, Ibrani pasal 13 ayat 11 sampai ke-12. Maka nampak jelas bahwa peribadatan Kristen yang kita jumpai saat ini sudah tentu mewarisi tradisi daripada Anbiya, para kahana, dan umat terdahulu dalam peribadatan di kemah suci maupun di bait suci ataupun Beit Hamikdash di masa perjanjian lama. Kendati pun umat Kristen di luar Timur Tengah pada zaman sekarang tidak menggunakan alat-alat musik ala Timur Tengah seperti ceracap, gambus, kecapi, nafiri, dan rebana, namun itu tidak merubah esensi bahwa pujiannya kepada Tuhan semesta alam menggunakan alat-alat musik. Selain itu juga di dalam peribadatan Kristen ada perjamuan ekaristi atau kurban Kristus anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Peribadatan Kristen dalam perjanjian baru merupakan kelanjutan, kelengkapan, dan penyempurnaan dengan disingkapkannya makna secara lebih mendalam tentang apa-apa yang dilakukan oleh Anbiya, para kahana, dan umat terdahulu di dalam peribadatannya. Itulah sebabnya puncak pewahyuan Anbiya adalah Yesus yang menetapkan perjanjian baru, dan kepadanya lah Anbiya itu tertuju. Bandingkan Yeremia pasal 31 ayat 31 sampai 33, Kolose pasal 2 ayat 17, Yeremia pasal 31 ayatnya yang ke-31, Ibrani pasal 1 ayat 1 sampai 3, pasal 8 ayatnya yang ke-8 dan ayat 13, dan pasal 9 ayat 15 dan pasal 12 ayat 24, Injil Matius pasal 26 ayatnya yang ke-28, Injil Markus pasal 14 ayat 24,
Injil Lukas pasal 22 ayatnya yang ke-20, Injil Yohanes pasal 1 ayat 29 dan ayat 36, 1 Korintus pasal 11 ayat 25, 2 Korintus pasal 3 ayat 6, 1 Petrus pasal 1 ayat 10 sampai ayat yang ke-12. Pada akhirnya perlu dimaklumi dengan adanya penyalahpahaman atas penilaian yang demikian kepada iman Kristen. Penilaian yang demikian tentu dapat dimengerti sebagai akibat dari faktor ketidaktahuan atas keseluruhan maupun keutuhan ajaran Kristiani. Semoga bermanfaat. Tuhan memberkati.